Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang infeksi oportunistik. Apa itu infeksi oportunistik? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara kita mencegahnya? Berikut penjelasan tentang infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun parasit. Hal ini terjadi jika tubuh kita memiliki sistem imun tubuh yang lemah, sehingga infeksi ini mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Bisa dibilang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kurang lebih demikian. Infeksi ini tidak menyerang orang dengan sistem imun yang kuat. Jadi, untuk kalian, pesan saya, jaga imunitas tubuh kalian agar kalian tidak mudah terkena penyakit. Entah itu batuk, pilek, atau apa. Yang penting, kalau imunitas tubuh kita kuat, maka bakteri atau jamur tersebut tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Lalu, apa hubungannya infeksi oportunistik dengan HIV? Berikut penjelasan tentang infeksi oportunistik dan HIV. Orang dengan HIV memiliki sistem imun tubuh yang lemah, sehingga berbagai macam penyakit mudah untuk berkembang di dalam tubuh orang yang hidup dengan HIV. Itu dikarenakan jumlah atau sel CD4 di dalam tubuh orang dengan HIV itu sangat lemah, sehingga tidak ada perlindungan yang kuat ketika bakteri ataupun jamur masuk ke dalam tubuh orang dengan HIV. Hal inilah yang menjadikan kondisi orang dengan HIV semakin memburuk. Orang dengan HIV tanpa terapi loh ya. Kalau terapi insya Allah enggak. Buktinya saya sendiri, saya adalah orang dengan HIV. Nanti next saya akan membahas tentang life story saya sendiri. Tapi untuk saat ini saya akan membahas tentang infeksi oportunistik dengan HIV. Orang dengan HIV memiliki sel darah putih atau sel CD4 yang sangat rendah, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit, atau bisa dibilang penyakit penyerta HIV. Jadi orang HIV itu sebenarnya tidak penyakitan kalau imunitasnya kuat. Tapi kalau imunitasnya tidak kuat, orang tersebut akan penyakitan. Memang dulu saya sendiri juga sempat ini sedikit cerita dulu ya. Dulu pas awal-awal saya terinfeksi HIV, itu kondisi tubuh saya sangat lemah. Badan saya kurus, saya diare selama 1 bulan. Saya mengalami yang namanya halusinasi secara akut. Itu terjadi hampir setiap hari, dan itu karena imunitas tubuh saya itu sangat lemah, sehingga berbagai macam infeksi oportunistik itu mudah masuk ke dalam tubuh saya. Tapi ketika saya sudah mulai pengobatan, saya tidak pernah yang namanya mengalami sakit ataupun apa. Ya paling sakit sekedar flu batuk, itu hal biasa. Bagi kalian yang mungkin imunitasnya masih kuat, mungkin ketika kalian diare itu sehari 2 hari bisa sembuh. Tapi bagi saya, ketika saya terkena HIV, diare adalah penyakit yang sebenarnya sangat membahayakan. Karena apa? Karena imunitas tubuh saya lemah, sehingga saya terkena diare dan infeksi itu masuk, itu akan memperburuk keadaan saya. Yang dimana sebenarnya seharusnya itu penyakit tidak membahayakan menjadi penyakit yang sangat membahayakan. Itu karena apa? Karena orang yang sehat atau orang yang tanpa HIV memiliki perlindungan atau imunitas tubuh yang kuat, sehingga ketika mereka terserang penyakit, contohnya ketika mereka terkena diare, maka ketika diare itu masuk ke dalam tubuh kita, imunitas tubuh kita itu akan melindungi kita, sehingga tidak akan memperburuk keadaan kita. Tapi ketika orang terkena HIV dan ada, kita ambil contohnya aja diare gitu, diare masuk ke dalam tubuh kita, itu akan memperburuk. Karena apa? Karena imunitas tubuh kita itu sangat lemah, sehingga penyakit yang sebenarnya sepele
itu bisa dianggap penyakit yang berat bagi penderita HIV. Bukan hanya HIV saja. Infeksi oportunistik ini gampang atau mudah masuk kepada orang yang mengalami luka bakar sangat serius, orang yang sedang menjalani kemoterapi, diabetes, leukemia, dan berbagai penyakit yang memerlukan pengobatan yang serius. Karena apa? Orang yang sedang melakukan pengobatan atau orang yang sedang kondisi tubuhnya tidak membaik, maka imunitas tubuhnya itu sangat-sangat rendah. Jadi ketika kita sedang sakit, kita coba untuk cek CD4, maka CD4 kita pasti sudah dipastikan di bawah 500 copies. Lalu apa saja sih infeksi oportunistik atau infeksi yang biasanya terjadi pada orang-orang dengan HIV? Berikut ini beberapa infeksi yang biasanya saya temui ya, karena saya pendamping sebaya atau peer support untuk teman-teman ODIF, orang dengan HIV positif di Banjarnegara, sehingga saya banyak menemukan kasus-kasus orang dengan HIV yang belum pengobatan, yang memiliki infeksi oportunistik. Dan ini saya ambil beberapa saja sebagai contoh, yaitu salah satunya kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi yang sebenarnya umum terjadi pada orang dengan HIV. Hal ini disebabkan oleh jenis jamur, yaitu jamur Candida kalau nggak salah. Jadi jamur Candida itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu akan mengalami namanya kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi jamur yang bisa terjadi di biasanya itu ada di mulut, sekitaran mulut, dan juga ada di alat kelamin. Jamur Candida sebenarnya mudah kita temukan pada kebanyakan orang. Hanya saja orang yang tanpa HIV atau orang yang sehat, mereka memiliki imun yang kuat sehingga jamur Candida pun tidak menjadi penyakit yang berat. Tapi beda ceritanya ketika orang dengan HIV. Orang dengan HIV ketika terkena jamur Candida, maka itu akan menjadi penyakit yang sangat berat. Jamur ini biasa menyerang di mulut, tenggorokan, sampai vagina atau alat vital perempuan. Dengan munculnya kandidiasis atau infeksi ini bisa setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian sebelum munculnya IO atau infeksi oportunistik yang lebih berat, biasanya akan terjadi terlebih dahulu yang namanya kandidiasis. Seperti saya dulu terkena kandidiasis itu kurang lebih hampir satu bulan saya terkena kandidiasis, dan itu saya belum tahu kalau saya itu HIV positif, dan setelah saya cek ternyata saya HIV positif. Jika jamur ini terjadi pada mulut dan menyebar ke tenggorokan kita, maka penyakit ini disebut dengan esofagitis, atau ya sebenarnya Candida yang sudah sangat parah gitu. Ketika jamur Candida sudah masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke tenggorokan kita, itu menyebabkan kita susah menelan makanan, dan hal inilah yang akan memperburuk kita karena asupan gizi atau asupan makanan itu yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkurang. Berikut seperti gambar di atas ini, ini contoh dari kandidiasis yang terjadi pada mulut. Dia berupa gumpalan atau seperti busa putih, namun ada di dalam mulut kita, dan itu seperti sariawan sebenarnya sih. Kalau orang awam melihat ini seperti sariawan, bahkan banyak yang mengira ini sariawan, padahal ini bukan sariawan. Ini adalah yang namanya Candida. Bentuknya memang sama, cuma beda jenis virus, beda jenis infeksinya. Lalu apakah ada cara untuk mencegah kandidiasis? Menurut beberapa dokter yang saya tanya, selama ini belum ada cara atau metode yang tepat untuk mencegah kandidiasis ini masuk ke dalam tubuh kita. Dan pada umumnya atau kebanyakan sebenarnya obat untuk Candida itu belum kita temukan atau belum ada. Hanya saja beberapa jenis obat ada yang bisa menyembuhkan. Bukan menyembuhkan total, karena apa? Karena Candida ini masih bisa kambuh lagi, suatu saat pasti akan kambuh lagi.
karena sampai saat ini kita belum menemukan obat yang benar-benar bisa memberantas namanya kandidiasis. Lalu jika kandida menyerang orang dengan HIV, satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk mencegah kandidiasis ini timbul di tubuh kita yaitu dengan cara melakukan terapi. Terapi apa yang kita maksud? Terapi antiretroviral virus atau bisa bahasa awamnya kita mengkonsumsi obat untuk HIV. Itu namanya terapi antiretroviral atau biasa kita sebut dengan terapi ART. Pada orang HIV, terapi ART bisa menguatkan sistem imun tubuh, sehingga jalan satu-satunya untuk kita terhindar dari namanya kandidiasis yaitu dengan cara pengobatan ART. Karena apa? Karena dengan cara kita ART, maka imunitas tubuh kita akan semakin membaik dan semakin membaik, sehingga kandida tidak akan menyerang atau tidak akan tumbuh di dalam tubuh orang dengan HIV. Lalu apa saja sih jenis obat atau obat yang bisa untuk mengendalikan kandida? Sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh kita kuat, maka kandida tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Namun jika imunitas tubuh kita kuat, terutama untuk orang dengan HIV, ketika imunitasnya sangat lemah, maka jenis virus kandida ini mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kuncinya, salah satu kunci yang paling utama adalah kita memperkuat imunitas tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, pengobatan ART. Pada orang HIV atau pada orang umumnya, itu para dokter ketika menemukan klien atau pasien dengan kandida, para dokter akan meresepkan obat anti jamur. Jadi ini hanya untuk mencegah gitu, belum bisa menyembuhkan, tapi ini hanya mencegah agar si kandida ini tidak kambuh lagi. Jadi untuk kandida sendiri sebenarnya obatnya itu tadi belum ada obat, cuma dokter biasanya meresepkan obat itu seperti nystatin, itu biasanya bisa untuk kandida. Beberapa orang juga diresepkan itu untuk mencegah namanya kandidiasis. Dan berikutnya ada infeksi herpes simplex. Apa itu herpes simplex? Gambarnya seperti contoh di atas. Ini adalah contoh gambaran sedikit tentang herpes simplex. Herpes simplex menyebabkan luka-luka yang sangat sakit pada kulit tubuh kita. Dan gejala-gejala awal herpes simplex itu sebenarnya ya mungkin kita menganggapnya seperti gejala biasa gitu ya, tapi sebenarnya herpes simplex ini bisa kita lihat yaitu dengan gejala-gejala awal seperti gatal-gatal pada kulit, rasa panas atau rasaannya itu kayak geli seperti itu. Jadi perasaan geli yang diikuti dengan lepuh-lepuh di dalam permukaan kulit kita. Jadi ketika kita mengalami gatal-gatal, terus ada perasaan geli, terus ada melepuh, sebaiknya itu jangan kita garuk. Karena apa? Karena itu bisa jadi itu tanda-tanda awal herpes, dan herpes itu bisa menyebar hanya dengan kita garuk seperti ini. Itu nanti cairan yang keluar ke tubuh kita itu nanti yang akan menularkan herpes ini menjadi lebih banyak. Dan herpes ini menular ketika kita berkontak atau berhubungan langsung dengan kondisi atau dengan kulit yang terinfeksi herpes. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika ada herpes di sini, terus kita pegang seperti ini, maka herpes bisa menular. Nanti herpes jadi pindah ke sini. Terus ketika kita salaman dengan orang lain, maka orang lain bisa terkena herpes dari kita. Dan itulah mengapa ketika kita kena herpes lebih baik kita segera obati agar apa? Agar kita tidak menularkan ke orang lain dan si herpes sendiri tidak menyebar ke tubuh kita. Dan yang paling utama, jangan pernah kita garuk. Karena apa? Ketika kita garuk seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, nanti si herpes ini akan semakin meluas dan semakin memperburuk keadaan. Dan yang paling penting, herpes ini bisa menular walaupun tanpa ada tidak ada tanda-tanda, dalam artian tidak ada luka. Jadi misalnya kita udah mulai ngerasa kayak gatal-gatal, terus hanya seperti tadi bilang di atas, itu bisa jadi tanda-tanda herpes simplex.
Lebih baik kita jangan kontak atau kita jangan pegang anggota tubuh yang merasakan gatal tersebut, karena itu bisa jadi tanda-tanda dari herpes. Yang paling yang harus kita lakukan adalah kita segera ke dokter atau ke puskesmas atau kemanapun yang berhubungan dengan kesehatan loh ya, bukan ke warung atau ke toko. Jadi kita ke layanan kesehatan, nanti kita konsultasikan dengan dokter kulit apakah ini herpes simplex atau gatal biasa. Kalau herpes simplex segera kita obati, kalau gatal biasa itu biasanya kita cukup diberi kayak semacam bedak atau salep untuk pereda gatal. Lalu apakah herpes bisa kita cegah? Sampai saat ini sebenarnya herpes itu sangat sulit untuk kita cegah atau sangat sulit untuk kita kendalikan. Karena apa? Karena orang yang terkena herpes itu mereka tidak menyadari bahwa dirinya itu terkena herpes. Ya mungkin karena mereka itu tidak pernah memeriksakan diri mereka pada layanan gitu kan, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu terkena herpes. Mereka memikirnya hanya gatal biasa, mungkin besok juga sembuh segala macam. Tidak semudah itu, karena itu tadi herpes, orang tidak menyadari orang itu terkena herpes sehingga bisa menular kepada orang lain. Dengan menggunakan kondom, kita sebenarnya bisa mencegah herpes. Namun, tidak semua bisa kita cegah. Karena apa? Herpes cakupannya sangat luas. Herpes bisa terjadi dimanapun, di sekitar tubuh kita. Bisa di tangan, bisa di leher, bisa dimanapun. Tidak hanya di seputaran kelamin, tapi di seluruh tubuh. Dan yang paling bahaya, herpes bisa menyerang mulut. Ini yang sangat mudah untuk menularkan ke orang lain. Ketika kita terkena herpes, kita disarankan untuk minum obat namanya aciclovir. Ini obat untuk mengendalikan herpes sehingga herpes ini tidak menjadi parah dan bisa menyembuhkan si herpes sendiri. Dan aciclovir ini diminum setiap hari dan belum ada obat untuk herpes. Jadi belum ada vaksin selain aciclovir. Aciclovir itu bentuk seperti kapsul atau tablet seperti itu. Dan itu kita minum setiap hari. Selanjutnya ada PCP. Apa itu PCP? Pneumonia pneumocystis. PCP adalah infeksi yang umum. Sebenarnya ini umum terjadi pada orang yang tanpa pengobatan. Yaitu kembali lagi ke pengobatan. Sebenarnya ketika kita terinfeksi HIV terus kita pengobatan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya infeksi oportunistik. Kalaupun ada, itu mudah kita kendalikan. Orang yang terinfeksi HIV terus tanpa melakukan pengobatan atau terapi antiretroviral virus, maka mudah terkena PCP. Dan PCP ini adalah penyakit yang sangat, bisa dibilang sangat mematikan gitu. Karena itu saya sarankan ketika kalian atau teman kalian atau mungkin keluarga kalian bahkan sudah terinfeksi HIV dan sudah positif HIV, saya usahakan untuk selalu terapi pengobatan antiretroviral virus. 10% dari orang yang terinfeksi HIV tanpa melakukan pengobatan, maka sudah dipastikan mereka akan terkena PCP atau pneumonia pneumocystis. Dengan melakukan pengobatan terapi antiretroviral virus atau ARV, kita sebutnya itu ini obat ARV ini. Saya ada kebetulan ada contoh ini yang untuk yang TLE, Tenolomi Efavirenz, dan saya konsumsi ini setiap hari. Jadi untuk orang yang dengan HIV itu sebenarnya kita disarankan untuk selalu pengobatan ARV. Ketika kita melakukan pengobatan ARV, ketika kita sudah positif HIV, maka angka dari 10% itu bisa kita tekan, sehingga mungkin bahkan sama sekali tidak ada lagi orang yang terkena PCP. PCP atau pneumonia biasanya sering terjadi pada orang dengan CD4 atau sel darah putih yaitu kurang dari 50. Ketika kita terinfeksi HIV terus tidak melakukan pengobatan, secara otomatis itu imunitas tubuh kita akan semakin menurun. Setiap hari itu pasti menurun, dan ketika kita mencapai 50 ke bawah itu sangat rentan terkena PCP. Kenapa sebabnya? Ketika orang
terinfeksi HIV atau awal-awal terinfeksi HIV, orang tersebut akan dikasih namanya cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu obat untuk kita mencegah yang namanya penurunan jumlah CD4 di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita konsumsi cotrimoxazole, bukan berarti kita tanpa ARV loh ya, kita tetap ARV, cuma biasanya untuk yang awal-awal terdiagnosa HIV kita akan diberi namanya cotrimoxazole untuk mencegah penurunan sel darah putih atau CD4 itu sendiri, sehingga kita tidak akan yang namanya terkena PCP. Karena apa? Karena cotrimoxazole dikenal atau sudah dipastikan itu bisa mengendalikan CD4 kita. Mengendalikannya seperti apa? Yaitu dengan kita konsumsi cotrimoxazole, otomatis CD4 kita akan menaik. Ketika CD4 kita menaik dan lebih dari 50, maka resiko untuk terkena PCP-nya lebih sedikit. Selain cotrimoxazole, ada juga Dapsone. Dapsone biasanya digunakan oleh dokter untuk orang terinfeksi HIV yang belum melakukan pengobatan atau baru mulai pengobatan. Biasanya akan dikasih Dapsone atau cotrimoxazole. Dan sebenarnya ada beberapa obat lagi, cuma saya lupa jenisnya apa aja, tapi yang pasti itu ada Dapsone sama cotrimoxazole. Dan untuk mencegah PCP itu sendiri, yang paling ampuh atau paling tepat adalah kita melakukan terapi ART atau antiretroviral virus, yaitu dengan cara kita konsumsi ARV. Karena apa? Karena ketika kita mengkonsumsi ARV, maka otomatis jumlah CD4 kita akan semakin menaik dan semakin membaik, sehingga kita tidak akan terkena namanya PCP. Selanjutnya yaitu ada toxoplasmosis. Toxoplasma, mungkin kalian sudah tahu apa itu toxoplasma. Ini sebenarnya infeksi sudah sangat berat dan amit-amit. Semoga teman-teman semua yang di luar sana yang sudah terinfeksi HIV dan belum pengobatan, saya sarankan itu tadi segala pengobatan. Karena apa? Resiko terkena toxoplasmosis ketika kita tidak melakukan pengobatan, dan resikonya itu lebih besar. Makanya saya harap buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah mengetahui status HIV-nya, lebih baik kalian segera melakukan pengobatan. Supaya apa? Supaya kalian tidak terkena toxoplasma. Apa itu toxoplasmosis? Toxoplasmosis adalah sebuah infeksi yang menyerang sistem saluran otak. Kalian bisa bayangin sistem saluran otak. Jadi bukan hanya tubuh kita yang istilahnya diserang oleh virus HIV, tapi otak kita juga diserang. Dan efek dari toxoplasmosis atau sebenarnya toxo ini disebabkan oleh sel tunggal, itu namanya toxoplasma gandhi namanya kalau nggak salah. Dan ketika kita terinfeksi toxo, resiko terbesarnya yaitu kita akan mengalami koma, dan bahkan yang paling buruk kita akan mengalami namanya kematian. Ya walaupun umur ada di tangan Tuhan, tapi kembali lagi bagaimana kita cara menjaga agar tetap sehat, agar kita tetap bisa dibilang kita ikhtiar melakukan pengobatan supaya kita tidak sampai terkena toxo, amit-amitnya gitu ya. Jadi resiko terburuk seperti itu. Ketika kita terkena toxo, maka orang yang terkena toxo itu akan menjadikan mereka koma dan bahkan menyebabkan kematian. Di beberapa kasus sampai meninggal. Dan ketika tadi PCP itu rentan CD4-nya adalah 50, toxoplasmosis itu rentan CD4-nya 100. Sebenarnya tinggi gitu kan. CD4-nya ketika CD4 di atas 50 pun kita masih rentan terkena toxo gitu. Masih rentan terkena toxo, sehingga CD4 di atas 50 bukan berarti kita sudah selamat dari berbagai infeksi. Masih ada yaitu toxo. Toxo itu menyerang di antara rentan CD4 100 kopis. Jadi ketika CD4 kita di bawah 100, itu resiko terkena toxonya itu sangat besar. Beberapa gejala atau tanda-tanda kita terkena toxo adalah sebagai berikut ini. Kita akan mengalami yang namanya panas tinggi atau demam. Biasanya orang yang terkena toxo atau gejala awalnya itu demam tinggi,
rasa nyeri di kepala dan disorientasi atau kekacauan, serta perubahan kepribadian dan kejang-kejang. Jadi ketika kita mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya bilang, saya sarankan untuk segera lakukan cek ke dokter supaya kita bisa tahu apakah itu toksoplasma atau bukan. Dengan melakukan CT scan, ketika kita melakukan CT scan itu untuk melakukan ketika kita mengalami gejala seperti berikut tadi, yang seperti saya bilang tadi, saya sarankan untuk melakukan CT scan agar kita lebih mengetahui lebih dalam apakah itu toksoplasmasis atau bukan. Karena ada beberapa juga yang istilahnya bisa karena penyakit lain, bisa juga karena tokso. Jadi saran saya ketika kalian atau teman kalian itu mengalami gejala-gejala seperti yang saya bilang tadi, segera dibawa ke dokter atau bilang ke pihak keluarga untuk segera dilakukan CT scan. Lalu apakah tokso itu bisa dicegah? Bisa, sebenarnya tokso itu bisa kita cegah, yaitu dengan cara kita mengurangi mengkonsumsi daging atau sayur yang mentah. Bukan sayur, jadi namanya sayur yang kurang bersih. Jadi sebenarnya tokso itu sebuah kuman yang menyerang sel otak kita. Jadi ketika kita konsumsi daging yang kurang matang atau telur setengah matang, jadi maka saya sarankan kalau kalian memasak daging atau memasak telur, lebih baik dengan kematangan yang pas, tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah. Jadi buat kalian yang mungkin suka konsumsi sushi atau yang lainnya, bahkan tokso itu juga sebenarnya ada di dalam tubuh kucing gitu loh. Sebenarnya kucing itu bisa menyebabkan namanya toksoplasmasis, hanya saja ketika CD4 kita tinggi atau CD4 kita kita dalam kondisi sehat, kita memelihara kucing, kita tidak akan terkena tokso. Tapi ketika kita dengan HIV dan kita tidak melakukan terapi antiretroviral dan kita memelihara kucing di rumah, atau kita hobi makan sushi atau makanan mentah lainnya seperti telur yang setengah matang, itu resiko terkena toksonya itu sangat tinggi gitu. Makanya itu saran saya, ketika kita sudah terinfeksi HIV, segeralah lakukan pengobatan dan lakukan CT scan. Untuk apa? Untuk mendeteksi apakah ada tokso atau tidak. Selain tokso, ada juga yang namanya TB atau tuberkulosis. Tuberkulosis sebenarnya itu menyerang paru-paru. Umum sih sebenarnya ini, infeksi ini sangat umum. Orang biasa pun bisa terkena TB gitu kan. Makanya sekarang ada peraturan dari Kemenkes yang terbaru, yaitu triple eliminasi. Bagaimana salah satunya yaitu TB. Ketika orang terkena TB, maka pasti akan dicek HIV. Begitupun dengan orang HIV. Orang HIV otomatis akan dicek TB. Karena apa? HIV dengan TB itu ibarat kata udah seperti kunci dengan gembok. Jadi mereka tuh menyatu gitu loh. Makanya kenapa ketika orang sudah terkena HIV, pasti akan dilakukan cek TB, cek dahak apa segala macam untuk mengetahui apakah kita ada TB atau tidak. Ketika kita ada TB, maka kita akan melakukan pengobatan untuk TB-nya terlebih dahulu. Jadi jangan heran ketika kita terdiagnosa HIV terusan dokter tidak memberikan ARV pada kita pada awal-awal gitu. Karena apa? Karena kemungkinan kita terkena TB. Dan biasanya itu TB yang kita obatin terlebih dahulu dengan rentan waktu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu kita konsumsi namanya OAT. OAT itu obat anti TB. Dengan OAT itu nanti baru kita mulai dengan namanya terapi antiretroviral. Jadi ketika kita terkena TB, lebih baik kita kita pengobatan TB-nya terlebih dahulu, yaitu kayak tadi. Dokter akan memberikan obat anti TB atau OAT untuk kita mengobati TB-nya terlebih dahulu, baru dokter akan memberikan ARV itu sendiri. Jadi biasanya untuk awal-awal itu untuk orang yang terkena HIV plus TB itu akan diberi OAT selama 2 minggu terlebih dahulu, baru nanti kita evaluasi apakah ada alergi atau tidak, terus baru nanti diberi namanya ARV.
ARV pun juga demikian. Ketika orang dengan TB terus kita kasih ARV, kita tidak bisa sembarang memberikan ARV. Karena apa? Karena ada beberapa ARV atau jenis ARV yang tidak cocok dengan tubuh kita. Makanya itu kenapa kita perlu evaluasi lebih dalam. Takutnya nanti ada alergi. Karena ada beberapa kasus orang dengan TB dan juga mereka konsumsi ARV bersama-sama, resiko untuk alergi obatnya itu lebih tinggi. Kadang ada yang sampai ruam-ruam, ada juga yang sampai ya karena efek itu mereka jadi berhenti pengobatan. Nah itu yang saya takutkan terjadi pada teman-teman. Jadi lebih baik ketika kita ada TB dan kita udah positif HIV, terusan kita konsumsi obat tapi kok ada kayak gejala yang mungkin aneh bagi kalian atau mungkin tidak wajar bagi kalian, lebih baik kalian konsultasikan ke dokter, kalian secepatnya ke dokter agar bisa ditangani lebih lanjut. Oke, demikianlah penjelasan tentang beberapa infeksi oportunis yang umum. Ini umum saya temukan di layanan ketika saya mendampingi teman-teman di layanan, khususnya yang di Banjarnegara, karena di Banjarnegara juga banyak banget kasus yang saya temukan ketika saya sudah menjadi PS atau peer support. Ada kemarin juga sempat ada ngalamin kayak ya itu sebenarnya kayak ya apa sih, IMS gitu ya, IMS tapi sudah sampai menyerang ke mulut ya, dan itu saya berharap tidak terjadi sama teman-teman. Oke, sekian dulu materi kita atau pembelajaran kita tentang macam-macam infeksi oportunis. Sebenarnya masih banyak jenis infeksi oportunis, cuma kalau kita bahas semuanya itu tidak akan selesai dalam 1 minggu mungkin ya. Mungkin akan lebih baik kalau kita ya pelan-pelan saja sambil belajar, karena di sini saya juga masih belajar, saya masih belum ngerti apa-apa, saya juga sama dengan kalian, saya tidak paham dengan dunia medis, dan kalaupun ada salah saya minta maaf. Karena apa tadi, saya bukan dokter dan saya bukan tenaga medis, jadi saya orang dengan HIV. Saya HIV dari 2019 dan alhamdulillah 2020 kemarin saya dijadikan peer support untuk teman-teman yang ada di Banjarnegara, sehingga saya banyak belajar dari lapangan istilahnya lah. Saya bertemu langsung dengan orang dengan HIV yang mengalami infeksi oportunistik seperti TB, itu juga banyak, ada yang tokso itu juga ada, dan merawat orang-orang yang ya bisa dibilang infeksinya tuh udah sangat berat, itu juga udah ada, sampai karena infeksi tersebut orang itu meninggal juga banyak. Ya saya sih berharap semoga teman-teman tidak sampai terkena HIV sama seperti saya. Jangan sampai terkena HIV. Kalau bisa seperti itu. Tapi kembali lagi, bagaimana perilaku Anda, bagaimana seks Anda, apakah Anda aman, apakah Anda sehat? Kembali lagi ke diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak ingin terkena HIV, maka lakukanlah seks aman dengan menggunakan kondom, tidak bergonta-ganti pasangan, dan yang setia sama pasangan kita. Oke, itu saja. Ide dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.